Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi untuk pembukuan BOK. Sebelum kita memulai aplikasi ini, kita pertama sama seperti punya bendahara pengeluaran tadi ya, kita harus mengisi profilnya terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja klik menu profil. Oke, kita isi nama puskesmasnya seperti biasa. Profil dulu, nama puskesmasnya ini ya. Ini contoh, nanti puskesmasnya disamakan dengan puskesmas yang kita susunkan laporan keuangannya ya. Masukkan nama kepala puskesmasnya, kemudian nama bendahara BOK-nya, kemudian tahun berjalan ya. Anggaplah di sini kita contohkan begini ya. Oke, setelah ini sudah selesai, maka pada dasarnya BOK sesimpel itu ya, tidak sesulit yang punya bendahara pengeluaran karena bendahara pengeluaran itu yang penggabungan ya. Sesuai dengan di kabupaten ini dia digabungkan. Nah, di sini kalau sudah seperti ini berarti sudah kembali ke menu utama. Artinya sudah bisa digunakan langsung untuk input. Oke. Kemudian di sini kita bisa langsung memasukkan transaksi. Ini cuma ada 3, simple. Pertama ada menu input transaksi, kemudian daftar akun. Kalau bingung nama-nama akunnya bisa lihat di sini. Kemudian ini ada posisi menu input, ini laporan realisasinya, ini jurnal BOK-nya, ini kontrol anggarannya ya. Masuk ke menu input, kita input dulu anggaran BOK-nya. Oke. Anggaran BOK yang tersedia di sini tadi saldo awal nggak perlu ya karena nggak berhubungan laporan keuangan secara 7 laporan keuangan BOK. Jadi kita langsung ke anggaran yang disusun saja. Di sini sudah ada informasinya BOK, APBN ya, karena kita pakai dana pusat. Langsung kita isi saja berdasarkan angka ini. Posisinya bahan cetak ya. Cetak. Kemudian rapat. Kemudian urusan kesehatan. Kemudian tenaga kesehatan, kemudian apalagi nih, jasa aplikasi ya. Dalam kota, oke, penggunaan silpanya ya, silpa tahun kemarin yang digunakan adalah 88.500. Oke, dia sudah 0 ya, berarti sudah sama. Oke, kita kembali ke menu utama kalau selesai. Oke, ketika anggaran sudah diisi, maka kita sudah selesai. Anggaplah kita sekarang akan melakukan inputan transaksi. Menu input, baru jurnal transaksi. Nah, ini mirip dengan punya BOK yang sebelumnya ya, hanya beberapa part saja diubah. Baik, kita masuk ke transaksinya yang BOK. Kita ambil simple aja ya BOK. Ambil Maret pertama ya. Pertama itu kita terima BOK salurnya dulu ya. BOK salur 1 kita terima, anggaplah kita terimanya bulan Maret. 250 juta. Berarti di sini adalah posisinya adalah kas di BLUD ya. Kas di BLUD. Sebentar, ini salah tempat ya. Oke. Kas di BLUD pada pendapatan APBN ya ini ya. Karena posisinya dari dana pusat. Nah, di sini nanti nomor pertama, nomor buktinya diisi aja misalnya BOK apa gitu ya. Jadi sesuai dengan misalnya BOK strip 1 gitu ya. Isi aja berdasarkan nama penamaannya. Ini kita terima bulan Maret. Tanggalnya misalkan tanggal 10 Maret. Oke,
Berikutnya adalah ada transaksi bahan cetak, jadi kita ada belanja, anggaplah langsung belanja ya. Nah, ketika belanja, kembali lagi, apakah dia menggunakan langsung transfer ataukah dia tunai ya? Tapi sejauh yang saya tahu, dari informasinya juga kemarin diberikan bahwa dia adalah transfer langsung dari bank ya, berarti dia tidak menggunakan penarikan seperti di bendara pengeluaran. Berarti kita anggap semua transaksinya tanpa ada penarikan tunai dulu. Kalau ada penarikan tunai nanti dilakukan hal yang sama seperti bendara pengeluaran. Berarti ini kita langsung pilih bahan cetak. Oke, pada kas di BLUD. Anggaplah terjadi belanjanya 11 Maret. Ini transaksi nomor 2. Oke. Kemudian berikutnya makan minum rapat. Misal makan minum rapatnya pakai jasa penyedia ya, misal ya. Jadi di situ ada PPh-nya misal. Jadi bisa langsung dihitung PPh-nya ya. Sama seperti waktu kita ngitung di aplikasi tahun sebelumnya ya. Oke. Rapat kas di BLUD. Kemudian kalau misalkan ada pungut PPh 23 atas makan minum misal gitu ya, katakanlah 20.000. Nah, tergantung di sini pasangannya apakah dia mengurangi transfer di sini atau dia ditarik tunai dan disetorkan ke bendara pengeluaran misal gitu ya. Jadi kalau seandainya dia adalah ini kita isi dulu utang PPh 23. Nah, sekarang tinggal debitnya. Nah, kalau dia nambahnya ke rekening bendahara pengeluaran, maka di sini adalah kas di bendahara pengeluaran ya. Oke, pengeluaran. Berarti uang yang dipotong ini ke bendahara pengeluaran. Diterima lagi uangnya gitu ya. Tapi kalau dia motong langsung di bank, artinya waktu kita transfer lewat bank, kita tidak setorkan penuh, kita kurangi setorannya, maka seolah-olah bank terima lagi. Jadi di sini adalah bank. Ya. Jadi ini dikembalikan sesuai dengan kita menggunakan pengurangan di bank atau kita pemotongan tunai ke bendahara pengeluaran. Anggaplah yang sekarang ini penggunaannya adalah tarik tunai ke bendahara pengeluaran. Jadi disetorkan penuh terus diterima lagi oleh bendahara pengeluaran ya. Kita anggap demikian ya. Kemudian berikutnya adalah belanja jasa tenaga kesehatan atau insentif UKM-nya. Oke, insentif UKM. Ini adalah belanja jasa tenaga kesehatan ya. Nah, ini kita pakai kas di BLUD karena transfer ya metodenya ya. Misal dibayarkannya adalah 20 Maret. Nah, misal dia ada PPh 21 misal ya. Pungut PPh 21. Misal PP21 dipungutnya adalah 175.000. Metodenya pakai bendahara pengeluaran ya, yang pegang berarti sama seperti 23 di atas. Oke. Ini transaksi nomor 6. Sekarang nomor 7. Perjalanan dinas ya. Bisa ini transport dan lain-lain ya. Oke, ini berarti dinas.
Kita dinas dalam kota ya. Oke, berarti yang keluar adalah kas di BLUD, rekening bank ya, karena kita transfer tuh non tunai ya, bukan tunai. Katakanlah kita bayarkan di tanggal 21. Ke yang keempat. Nah, ini sudah selesai yang bulan Maret, kita masuk transaksi contoh yang bulan April ya. Yang ini. Ini untuk yang April. Oke, terus masuk lagi bahan cetak. Tadi bahan cetak udah ada ya, kita copy aja. Biar nggak ruwet. Misal tanggal 2 April. Oke. Kemudian berikutnya adalah makan minum rapat. Oke, makan minum rapat ini 6, katakanlah tanggal 4 bulan 4 2024. Masih seperti yang tadi. Nah, ternyata dia juga ada PPh ya. Anggap aja PPh-nya 15.000. Oke. Kemudian di tanggal 10 kan tadi PPh kan kita harus setor di tiap tanggal 10 bulan berikutnya ya. Itu maksimal. Jadi untuk PPh jangan lama-lama ya. Dan PPN juga. Di tanggal 10 bulan 4 itu kita ada setoran yang PPh di atas tadi. Nah, PPh makmin sama ini kita setorkan ya. Ini kita boleh digabung. Digabungnya contohnya berarti ini adalah setor PPh atas makan minum dan PPh 21 insentif ya. Oke, berarti posisinya adalah si berapa tadi itu dia? 20.000 ditambah 175 ya. Nah, ini adalah sebentar, kenapa dia tidak bisa ditambah? Oke, 195 ya. Kita value dulu biar nanti tidak error rumusnya. Oke. Nah, ini bisa digabung untuk posisinya. Oke, yang ininya dipecah. 21-nya 175. Yang ini adalah 20.000 ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini boleh dibikin seperti ini jurnalnya, berarti dia satu gandeng pembayarannya ya. Jadi katakanlah nih bayarnya barengan. Bisa dibuat jurnal begini. Berarti di sini adalah setornya, berarti adalah PPh 21 dan PPh 23.
ini kita ada yang salah. Oke, PP21 ya. Kita ubah dulu PP21 di sini. Berarti kita bayar PPh 21 di sini. Yang di sini 2H3. Kemudian bayarnya pakai bank ya, transfer sal. Oh, karena kita mekanismenya adalah tadi kita contohkan adalah pakai bendahara pengeluaran, maka kita pakai bendahara pengeluaran. Berarti yang setorin bendahara pengeluaran. Oke, ini ya. Bisa seperti ini jurnal gandengnya. Oke. Oke, berikutnya adalah belanja jasa tenaga kesehatan insentif bulan April ya. Ini transaksi ke-5 di bulan April. Katakanlah ini tanggal 18 lah ya, 18 bulan April 2024. Oke, sudah seperti ini, berarti kita pakai akun yang sama dengan ini ya. Oke, tinggal kita paste saja, bisa, atau di manual juga bisa. Ini BOK 7. Kemudian berikutnya perjalanan dinas. Insentif ini ada PPh-nya ya, cuman kita skip aja karena di atas sudah ada contohnya ya. Intinya nanti sama ya modelnya. Ini kita maksudnya biar cepat aja nyontohinnya ya. Oke. Anggap aja di tanggal yang sama. Kemudian ini posisinya adalah transaksi yang terakhir, transaksi nomor 7. Nah, di tanggal yang sama aja, dan simple. Oke, internet ya, berarti belanja internet inter. Oke, kas di BLD karena kita transfer. Oke, berarti transaksi untuk BOK sudah semua masuk. Oke, sudah balance ya di sini 0, saldo akhirnya 0, nggak ada apa namanya, nggak ada selisih. Kita bisa ke menu utama. Nah, setelah selesai seperti ini, kita nanti bisa ngecek di rapor realisasi anggaran. Oke, kita cek nih di sini, kita lihat-lihat nih ya. Oh, berarti sudah terrealisasi seperti ini, gitu ya. Berarti posisinya di sini kan lebih kurang ya. Artinya masih sisa anggaran 738 untuk pendapatan, belanjanya masih sisa anggaran di 1 miliar sekian, misal gitu ya. Gitu ya cara bacanya ya. Kemudian kita balik lagi ke menu utama. Nah, biasanya kan nanti dia dimintain sama bendahara pengeluaran ya. Apa namanya, transaksi BOK-nya itu ada jurnalnya gitu ya. Nah, jurnalnya ini nanti caranya, ini adalah jurnal yang kita setorkan ke bendahara pengeluaran. Jadi kan nanti bendahara pengeluaran minta transaksi, ya kan? Nah, minta transaksinya itu nanti kita berupa setoran angka ke bendahara pengeluaran. Misal contoh tadi bulan Maret, kita klik bulan Maret di sini. Nah, kalau nanti mau nanya jurnal, berarti nanti bulan Maret bendahara pengeluaran akan menjurnal kas bendahara pengeluaran 195, kas BLUD 223, kemudian belanja-belanjanya ini posisinya, ini kreditnya. Jadi nanti jurnalnya adalah yang ada angka-angkanya ini di posisi bendahara pengeluaran ya. Jadi nanti bendahara pengeluaran nanti melakukan jurnal terhadap ini gitu ya. Nanti akan kita contohkannya untuk bendahara pengeluaran, nanti kita contohin untuk mentransaksikan bendahara BOK ke dalam konsolidasi atau penggabungan laporan keuangannya. Jadi nanti benda ini adalah fungsinya adalah untuk melaporkan bendahara pengeluaran dan bendahara BOK ya gitu. Ini karena kenapa seperti ini, karena idealnya kan ini posisinya adalah debat, karena debatnya berkurang sebenarnya dia harusnya pindah ke sini gitu ya.
Sebenarnya bendahara BOK bisa langsung kasih aja sebenarnya ini, cuman supaya bendahara BOK tahu cara bacanya, jadi itu adalah jurnalnya gitu ya. Kemudian ada terakhir kontrol anggaran. Nah, ini adalah untuk mengetahui apakah anggarannya itu kelebihan. Intinya gitu. Nah, kalau di sini posisinya semuanya normal ya, statusnya oke. Kita kasih contoh lah ya, kita kasih contoh kita bikin lebih, nggak sengaja lebih gitu ya. Contoh bahan cetak di sini. Bahan cetak ini kan ada posisinya 6 juta anggarannya. Di sini sudah terrealisasi adalah 750. Anggap aja kita bikin ada depannya 6 juta ya. Kita coba back ke bahan cetak, tadi ke menu input. Bahan cetak. Nah, kita masukkan coba di sini 6 juta. 6. Di sini 6 juga. Oke. Nah, fungsinya yang tadi adalah, jadi bendahara pengeluaran setiap periode input ataupun setiap selesai input, itu selalu cek kontrol anggaran. Nah, langsung ada tulisan nih, 1 biji, jumlah akun belanja yang melebihi anggaran ada 1. Ada tulisannya keterangan di sini, melebihi anggaran. Anggaran 6 juta, di sini sudah ada 6.750 realisasinya. Berarti kelebihan ya, kelebihan 750.000. Nah, ini langsung ada tulisannya, periksa kembali data input. Berarti ada yang kelebihan. Nah, ini harus disesuaikan lagi. Apakah memang belanjanya memang sebenarnya seperti ini atau anggarannya harus dirubah? Berarti kan ada rencana anggaran perubahan gitu ya. Jadi seperti itu. Itu fungsi dari tabel si kontrol anggaran ini. Jadi nanti setiap input ataupun setiap selesai input, bendahara BOK harus masuk ke sini untuk melihat ada tidak yang melebihi anggaran gitu ya. Ini untuk jurnal dioper ke si bendahara pengeluaran, ini untuk melihat laporan realisasinya, ini untuk menu inputnya ya. Ada 2 anggaran dulu di awal tadi, baru masuk ke transaksi. Ini kita hapus dulu karena tadi sudah mencontohkan. Ini kalau kita hapus anggaplah salah tadi ya. Ini nanti langsung kembali lagi posisi di anggaran tuh. Hilang ya, angka 1-nya nggak ada lagi di sini. Nah, jadi fungsinya kontrol anggaran adalah untuk memastikan bahwa bendahara BOK menginputnya sesuai dengan anggaran dan tidak salah dalam posisi penggunaan anggaran. Oke, mungkin demikian kalau untuk punyanya aplikasi BOK cukup simpel. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dikonfirmasikan kepada penanggung jawab ataupun PIC dari masing-masing ya. Mungkin itu saja.